Ini kita berada di Istanbul dan kita akan menelusuri keindahan Istanbul, guys. Tapi kita nggak akan ke tempat populer. Kalau kita bisa lihat di ujung sebelah sana itu bagian Eropa, di sini bagian Asia. Jadi terbelah oleh selat Boğaz, dia mereka bilangnya Boğaz atau tenggorokan. Karena tenggorokan ini jalan lewat yang ke arah Laut Hitam, yaitu yang di Laut Hitam itu di bagian situ ada bisa ke Ukraina dan Rusia, guys. Dan sebelah sana kalau ke sana nanti ke Afrika. Jadi Istanbul ini tempat yang sangat strategis, yang mana kerajaan-kerajaan besar datang dan pergi. Dan kerajaan yang terbesar waktu itu yang menguasai daerah ini adalah Roman, atau kita bisa bilang Bizans. Waktu itu Roman ketika sebelum Kristianiti datang, mereka adalah pagan kan, menyembah patung-patung. Dan ketika Kristen datang, mereka merubah namanya menjadi Bizans Roman, yaitu Roman Kristen. Dan akhirnya ditakluki oleh Ottoman, dan Ottoman pun Fatih Sultan Mehmed yang menjuluki dirinya adalah Kaisar Roma. Dia dapat menaklukkan Roma, dan Roma terakhir adalah Roma yang Islam. Dan akhirnya sekarang Ottoman runtuh, di daerah sini adalah Republik Turki, guys. Sekarang jadi di setiap penjuru jalan di sini ada dermaga-dermaga kecil yang cantik, yang unik seperti ini. Dan kita stop ya, setiap stop sini nanti orang-orang pada turun, dan ada orang juga yang akan datang dari situ. Ini guys, keindahan Istanbul, guys. Di situ ada jembatan terbesarnya. Jadi ada tiga jembatan di sini. Ini dibangun sekitar 1970-an waktu itu. Dan zamannya Erdogan dibangun 2 lagi, dan di zamannya Erdogan juga dibangun tunel ke dalam ini yang nyebrang dari sini ke situ. Ada 2 tunel, yang satunya lewat mobil dan satunya lagi untuk kereta. Keren, guys. Ini Istanbul, guys. Kalau teman-teman lihat di sini ada rumah-rumah indah. Rumah-rumah ini sebenarnya sudah berada di sini sejak lama, sejak zaman Ottoman. Kita bisa lihat dari bentuknya, ada yang modern dan ada yang terlihat masih tradisional. Kita sudah nyampe di daerah namanya Beykoz, guys. Ini guys, daerah Beykoz di sini sangat tentram. Kita lihat di sini airnya sangat jernih. Di Indonesia kayaknya kita butuh yang seperti ini, yang orang bisa jalan tentram, duduk di pinggir situ kan. Di situ ada burung di situ, bersih airnya. Kita coba tuh. Di situ ada kapal, bisa di disewakan. Kira look for rent. Kayaknya kita akan coba nanti buat konten di situ. Yang tinggal di daerah pinggir pantai ini bisa diajukan nih ke pemerintah daerah setempat nih, buat begini nih, bersih. Saya duduk di sini, kita duduk di atas pohon, kita nggak terlalu panas kan, nikmati keindahan dan duduk santai, melihat sunset dengan
dengan keluarga duduk di sini nyaman. Di sini gua akan menunjukkan sumber mata air yang dibangun oleh kerajaan Ottoman beratus-ratus tahun yang lalu yang masih ada sampai sekarang. Dan di sini terlihat seperti masjid, guys. Ada tuh. Airnya masih hidup, masih jalan. Mau gua tunjukkan di sini nih ornamen indah. Di atas ada ukiran-ukiran kaligrafi sangat cantik. Tapi udah nggak diurus. Dulu pas gua datang ke sini tahun lalu masih bagus. Ya, ada yang mengalir kok. Bersih. Bisa langsung diminum. Ya udah nggak seger. Udah nggak diurus nih. Dulu masih diurus. Sekarang lagi ada protes demonstrasi mendukung Palestina di sini. Oğulların ahlakıyla harekata bu ümmet olurken bir yandan Müslümanlar imtihanının bir günü bize Ya itu tadi di situ lagi ada apa namanya pendukung Palestina, gerakan mendukung Palestina di daerah di sini di bagian Üsküdar, Istanbul, guys. Ini sangat dipenuhi dengan orang-orang yang agak religius di sini. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti ini sangat sering di sini di sekitar masjid. Di sini nggak ngikutin lampu merah, guys. Dua mobil, yang penting yang cepet yang mana kita bisa. Kalau di Rusia nggak gitu, kita harus nunggu. Tapi di sini kita harus main cepet. Nih kayak gini nih, tunjukkan lampu masih hijau, lanjut. Lampu merah di situ dulu, lanjut. Kan rame, ting karena nggak ada yang ngikutin peraturan. Lanjut. Nih, gua kasih tahu caranya bagaimana kita bisa mengambil hati wanita Rusia, bagaimana kita bisa mendapatkan istri orang Rusia. Banyak caranya, tapi yang paling krusial, yang paling penting itu adalah membeli bunga, guys. Jangan lupa beli bunga, membeli bunga, beri hadiah bunga. Nah, sekarang gua mau beli bunga buat istri di Istanbul ini. Banyak di pinggir jalan orang yang jual bunga. Tapi walaupun banyak di Rusia itu posisi bunga buat wanita itu lebih penting. Nggak seperti di Turki ya. Misalnya gue waktu itu di musim dingin, gue ngeliat banyak laki-laki megang bunga, guys. Musim dingin bunga nggak tumbuh. Jadi toko bunga itu masih laku berat di musim dingin. Dinginnya sekitar minus 40, minus 20. Gue lihat banyak laki-laki megang bunga, bawa bunga buat kekasihnya. Tanda pun sangat pentingnya bunga di ini mereka. Jadi mereka menumbuhkan bunga di musim dingin di laboratorium karena memang ada kebutuhan. Nah, hari ini gue mau beli, gue mau cek. Nah, di sini nih. Neler var burada? Bu hangi çiçek abla? O isyan. Pembelerin beyazı. Bu şey değil mi? Ne deniyor? Gül değil mi bunlar? Değil. Ha. Ben bir 400 lira bir şey yapabilir miyiz abi? Nasıl bir şey? Nazan olsun. Beyazdan. Bu gül değil mi bu? Değil. Gül değil. Abla nasılsın? Eşimin özel isteği var. Bu ne? Şundan alabilir. Aynı mı? Aynen. Evet, çok güzel. Tabii gelirim. Farklı olsun diye istiyor.
mesen 400 lira sekitar 200 ribuan. Nasıl? Şöyle 250. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Nah begini guys, dapat kita bunganya. Harga 200.000 di pinggir jalan. Kalau beli di toko agak mahal, karena toko mereka bayar pajak kan. Tapi kalau di sini pinggir jalan mereka nggak perlu bayar pajak. Buat teman-teman jangan lupa yang ingin mendapatkan istri orang Rusia, bunga itu sangat penting. Beli di hari spesial. Kalian pernah lihat Putin waktu itu sebelum perang itu kan dia mencoba membangun diplomasi dengan presiden-presiden di luar negeri kan. Kan banyak tuh yang presiden perempuannya tuh di luar negeri. Putin dia kasih bunga, bawa bunga ketika mereka datang ke Rusia itu, bertemu dengan Putin di Rusia. Putin kasih bunga itu. Dan itu menunjukkan memang kalau bunga itu sangat simbol bukan hanya cinta ya, tapi simbol respect kita terhadap wanita itu. Jangan lupa beli bunga.